Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil jabbar, al-alimi bima fid dhamairi wa khafiyil asrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman yanfa'una. Allahumma amin. Hadirin hadirat, pemirsa dimanapun kita berada, pertama-tama alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada subuh di bulan Ramadan 1441 Hijriah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa terus beribadah, untuk terus bisa menuntut ilmu walaupun jarak memisahkan kita semua. Teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kesempatan seperti ini, kenikmatan-kenikmatan seperti ini bisa terus kita rasakan hingga akhir Ramadan, bahkan berlanjut seumur hidup kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabatnya, keluarganya, dan seluruh pengikutnya yang setia dengan beliau. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang setia dan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhir kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti yang pada pertemuan yang lalu bahwa kajian kita adalah kajian yang insya Allah setiap hari kita akan bacakan hadis-hadis seputar bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa dan bagaimana Nabi melalui bulan-bulan Ramadan ini. Kali ini kita akan kembali membacakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya ingatkan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis ya. Ada beberapa pertanyaan kemarin yang tidak sempat kita jawab, insya Allah akan kita sisihkan waktu untuk menjawab pada sesi kali ini. Dan saya akan sampaikan materi kurang lebih 15 menit. Nanti silahkan disiapkan pertanyaan, sisanya kita akan diskusi ya. Baik teman-teman sekalian, hadis kedua dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, tara'an nasul hilala, orang-orang pada saat itu, kata Ibnu Umar, itu lagi melihat-lihat, mengamati hilal ya. Nah, biasanya ini terjadi di akhir-akhir Sya'ban ya, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mereka mengamati, melihat-lihat ya. Kalau sekarang ya ada titik-titik tertentu di mana orang-orang diperintahkan, ditugaskan khusus untuk kemudian melakukan pengamatan hilal, sudah masuk atau tidak. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. Maka saya datang kepada baginda Nabi, saya bilang, ya Rasulullah, saya melihat hilal itu. Saya melihat bulan sabit itu ya, awal bulan masuknya Ramadan itu. Saya melihatnya ya Rasulullah. Fasamahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dasar tadi beliau kemudian berpuasa. Berarti dasarnya Nabi berpuasa karena ada informasi datang kepada dia dari seorang sahabatnya bahwa dia melihatnya, melihat hilal ya. Wa amaron nasa bisiyamihi, lalu Nabi pun memerintahkan seluruh sahabat yang lain, seluruh manusia ya, bisiyamihi, untuk berpuasa, berlandaskan kepada kesaksian ru'yatul hilal tadi. Hadis ini adalah hadis riwayat Abu Dawud. Pemirsa, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali menegaskan bahwa awal mula Ramadan itu ditentukan dengan munculnya hilal. Untuk melihat hilal diperlukan ru'yatul hilal. Setelah nanti dilihat,
Kalau di Indonesia ada namanya sidang isbat, ya, penetapan. Siapa yang melihat, siapa yang tidak melihat, yang melihat di mana titik-titiknya, lalu kemudian ditetapkan. Oh iya, betul, sudah masuk. Ya. Nah, demikian juga pernah terjadi di era Nabi, cuman di sana lingkupnya tidak seperti sekarang. Ya. Dia hanya disaksikan satu orang, orangnya jujur, diakui kebenarannya, kejujurannya, keadilannya. Nabi kemudian mengumumkan, wah silahkan kita puasa. Nah, ini inti dari hadis yang kita bacakan tadi. Tetapi banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah perintah ketika kita sudah masuk, sudah mengetahui bahwa hilal muncul, maka yang pertama diwajibkan adalah puasa, kan? Nah, tadi hadisnya fasamahu wa amaron nasa bisiyamihi. Rasulullah berpuasa, lalu dia perintahkan orang untuk puasa. Berarti kalau bulan ini sudah masuk, maka kewajiban yang paling utama yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tekankan adalah kewajiban puasa. Makanya kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 185, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ini rangkaian dari ayat-ayat 183 ya. 183 kalau tidak salah tentang puasa itu. Nah, dirangkaikan nanti di akhir-akhirnya faman syahida minkumus syahra falyasum di 185. Siapa yang menyaksikan bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa. Maka penekanan pertama dalam hadis ini adalah puasa. Sehingga hadirin yang dirahmati oleh Allah, datangnya bulan suci Ramadan, ilmu pertama yang harus kita betul-betul perhatikan adalah ilmu tentang puasa. Kan inilah kewajiban inti, ya. Nah, bagaimana hukum-hukum puasa ini? Ini yang perlu kita perhatikan. Kita perhatikan betul seperti apa agar puasa saya sempurna. Maka judul kita pada pertemuan kali ini adalah menyempurnakan puasa. Bagaimana memaksimalkan agar supaya puasa ini menjadi betul-betul bernilai besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah antasuma ramadhana imanan. Berpuasalah Ramadan karena iman, bukan yang lain. Berpuasalah Ramadan karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Keimanan yang menggerakkan kita berpuasa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan." Itu yang pertama. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman. Kemudian yang kedua, berharaplah nilai pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, saya berpuasa karena perintahmu dan saya berpuasa karena ingin pahala, ingin ganjaran dari apa yang saya lakukan. Imanan wahtisaba. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaba. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, baru kemudian akan diberikan ganjaran. Apa ganjarannya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Subhanallah. Jadi kalau kita berpuasa memenuhi dua syarat tadi, apa syarat pertama? Iman. Jadi saya puasa karena iman, tidak ada yang lain. Orang mau puasa karena diet, orang mau puasa karena ikut-ikutan, karena tradisi, karena budaya, ya. Karena orang semua puasa, saya juga akhirnya puasa. Tapi kita berpuasa karena iman. Itu syarat pertama, iman yang menggerakkan kita. Kemudian yang kedua, berharaplah pahala. Jadi jangan bilang, wah saya kalau berpuasa karena pahala berarti tidak ikhlas. Saya berpuasa bukan karena pahala, tapi karena perintah Allah. Tidak, Nabi yang mengatakan begitu. Berpuasalah karena iman, berpuasalah karena mengharapkan pahala, ihtisaban, mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu kita lakukan, maka dihapus dosa-dosa kita yang lalu, dibersihkan, ya. Jadi ini momen, setiap hari kita puasa terhapus yang lalu, 2 hari terhapus yang lalu dosa-dosa. Berapa banyak dosa yang kita lakukan dijamin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Majtunibatil kabair." Selama kita meninggalkan dosa besar, ya. Kalau kita tinggalkan dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil yang kita tidak sengaja itu dihapuskan oleh Allah. Dosa mata, dosa telinga, dosa mulut, dosa hal-hal yang tidak sengaja, dengan puasa
dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa itu. Nah, bagaimana nasibnya dosa besar yang kita lakukan? Ya, istighfar, taubat, tinggalkan itu. Allah pun akan hapuskan. Karena semua dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apa dosa kita, maka ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa yang kita lakukan itu. Nah, itu yang pertama. Jadi pastikan bahwa puasa kita dilakukan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pastikan bahwa puasa yang kita lakukan tidak ada riya. Nah, tidak ada riya. Apa itu riya? Riya itu puasa karena mau ditahu orang. Puasa karena mau didengar orang. Puasa karena bukan Allah Subhanahu wa taala. Riya, dan riya itu permainan hati, Pak. Tidak ada yang tahu. Riya itu permainan hati. Keikhlasan yang berkurang karena disebabkan oleh riya. Nah, ingin ditahu, ingin dipuji, ingin didengar dan seterusnya. Itulah riya. Maka riya ini adalah, kata Nabi SAW, syirik. Syirik. Tahu syirik? Syirik itu dosanya amat sangat besar. Syirik itu kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna 'amal. Kalau kalian berbuat syirik maka dihapuskan seluruh amalmu. Nauzubillahi min dzalik. Jadi 30 tahun Bapak berbuat ibadah, 30 tahun berbuat kebaikan. Kalau kemudian melakukan kesyirikan, dihapuskan semuanya. Siapa yang bilang itu? Allah. La yahbatanna 'amalu. Pasti akan dihapuskan dosa-dosa. Dihapuskan amal-amalmu. Dibinasakan, dihancurkan amal-amalmu oleh syirik tadi. Nah, bagaimana dengan riya? Riya itu kata Nabi syirik kecil, ya. Rasulullah bersabda, inna akhwafu ma akhafu ala ummati asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan menimpa umatku itu syirik kecil. Kalau syirik besar ya Nabi bilang, insya Allah umatku paham, ya. Dijelaskan tidak boleh menyembah berhala, tidak boleh kemudian bawa apa-apa untuk meminta keberkahan dari sungai, dari laut, meminta kekuatan, meminta dihindarkan musibah. Nah, seperti yang dilakukan oleh sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk mendapatkan hasil bumi yang melimpah, dia melakukan kesyirikan. Nah, kalau riya, kata Nabi itu syirik kecil. Itu yang paling saya takutkan menimpa umatku. Kalau syirik besar saya tidak khawatir, karena mereka paham. Syirik kecil permainan hati. Dia sholat karena orang lain, dia puasa karena orang lain, dia puasa karena ingin mendapatkan pujian dan seterusnya. Ini yang paling saya khawatirkan, kata Nabi SAW. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, akibat dari syirik kecil itu, riya itu menggugurkan apa yang kita lakukan. Jadi dia tidak menggugurkan semua dari awal sampai terakhir, tapi yang kita lakukan saja pada saat itu, yang disertai dengan riya, itulah kemudian yang gugur. Misalnya, hari ini saya berpuasa bukan karena Allah, dalam hati saya ada riya, maka puasa hari ini batal, gugur di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nasib puasa kemarin? Puasa kemarin tidak, kalau betul-betul karena iman. Nah, itu namanya riya. Tapi kalau syirik besar tidak, yang lalu terhapus semua. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan tidak ada riya dalam diri. Saya puasa karena Allah, bukan yang lain. Saya bangun subuh, salat subuh, tidak ada yang melihat saya, karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, subuh-subuh begini orang pada tidur, kita mendengarkan ceramah. Orang-orang pada tidur, kita baca Quran, kita berzikir. Orang lagi terlelap tidur, kita alhamdulillah masih bisa. Ini mudah-mudahan digerakkan oleh keimanan, ya, bukan digerakkan oleh hal-hal yang lain. Siapa yang melihat kita? Tidak ada. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, orang yang sholat subuh secara berjamaah, apalagi sekarang tidak ada jamaah di masjid, kita di rumah, maka dilepaskan dari sifat-sifat kemunafikan. Karena ya memang betul-betul yang gerakkan kita adalah keimanan kita, bukan riya. Nah, ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk memaksimalkan puasa adalah an tajtanibal muftirat. Pastikan kita meninggalkan semua hal yang membatalkan puasa. Nah, kalau dalam hukum fikih itu yang membatalkan puasa apa? Makanan, minuman, ya. Berhubungan suami istri, apalagi keluarnya, mohon maaf, keluarnya mani. Apakah itu dengan disengaja atau karena kelakuan-kelakuan, tontonan-tontonan yang disengaja, itu membatalkan. Kemudian dalam beberapa riwayat berbekam, ya, walaupun ini menjadi perdebatan di antara para ulama, ada yang mengatakan membatalkan, ada yang tidak, memakruhkan saja, tapi lebih baik dihindari, jangan berbekam ketika kita puasa, karena efeknya mengurangi
tenaga kita, kemudian membuat kita lemah, lemas ya. Bisa-bisa berefek kepada batalnya puasa. Jadi tinggalkan. Nah, ini semua dipastikan tidak dilakukan. Makan minum, Pak bagaimana? Saya makan minum tapi tidak sengaja. Nah, kalau tidak sengaja, Allah memaafkan yang tidak disengaja. Kalau ada orang kata Nabi bangun tidur tiba-tiba langsung makan, tidak tahu dia, lupa dia, maka ketika dia ingat berhentilah dan jangan batalkan puasanya. Karena itu Allah yang beri dia makan. Kalau ada yang bangun tidur lupa, tiba-tiba langsung minum, pas ingat berhenti minumnya. Jangan dibatalkan puasanya karena lupa. Lanjutkan terus karena Allah lah yang beri dia minum. Nah, ini kan enak agama itu. Kalau kita paham enak, jadi tidak susah. Nah, orang lupa tidak bisa diapa-apai. Orang lupa namanya lupa. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling berat itu adalah kalau sengaja berhubungan suami istri di tengah bulan suci Ramadan di siang hari. Nah, itu berat ya. Ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, halaktu, saya binasa ya Rasulullah. Kenapa anda katakan saya binasa? Wah, saya tidak sengaja, saya tidak ada kata-kata tidak sengaja, tapi dia bilang saya berhubungan dengan istri saya di siang hari Ramadan. Maka Nabi bersabda, wah berat itu. Nah, bagaimana kau bisa bebaskan budak? Lihat, pertama bebaskan budak. Oh, saya tidak punya budak ya Rasulullah. Kau bisa beri makan 60 orang miskin? Oh, saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah, saya miskin. Nah, kalau begitu, bisa kamu puasa 2 bulan berturut-turut? Wah, tidak bisa ya Rasulullah. Nah, ini kan berat. Jadi bebaskan budak, beri makan 60 orang miskin, atau puasa 2 bulan berturut-turut. 1 hari saja susah, apalagi 2 bulan berturut-turut. Nah, ini berat ya. Walaupun di ending ceritanya nanti, akhir ceritanya itu Nabi memaafkan dia karena dia tidak punya apa-apa. Nabi hanya bilang, ya sudah, bawa pulang ini makanan ini, kau beri makan keluargamu. Kau ini sudah miskin, tidak paham lagi hukum, melanggar hukumnya, sudah balik sana. Nah, jadi tetap ada maaf yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagi orang-orang yang memang dalam kondisi sangat-sangat tidak bisa dia untuk melakukan kafarah, tidak bisa menebus dosa-dosanya tadi. Dia sudah berusaha tapi tidak mungkin dia tebus dengan 3 cara tadi. Nah, Nabi memberikan maaf kepada dia, sudah pulang saja, jangan ulangi lagi, berikan makan kepada keluargamu, ini makanan korma ini kepada keluargamu. Ya, seperti itulah agama kita, alhamdulillah. Jadi berat tapi tetap ada solusi yang diberikan oleh agama. Nah, kemudian berikutnya hadirin yang dirahmati Allah, perhatikan betul semua hal-hal yang bisa mengurangi nilai pahala Ramadan kita, puasa kita. Diterima di sisi Allah tapi berkurang nilainya. Nah, apa yang membuat dia kurang nilainya? Itu yang perlu diperhatikan. Nah, tadi membatalkan, memang batal sama sekali. Sekarang kurang nilainya. Apa itu? Pertama, kata-kata yang haram, perbuatan yang haram, ya, kata-kata dusta, ya, kata-kata postingan-postingan yang tidak benar, bohong, hoak, apalagi ada fitnah di dalamnya. Ya, hindari semua, itu mengurangi nilai ibadah puasa kita. Rasulullah bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi, siapa yang tidak bisa meninggalkan kata-kata haram, perbuatan-perbuatan haram, diantaranya perbuatan dusta itu, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak ada alasannya untuk menahan dia untuk terus berpuasa. Maksudnya nilai pahalanya berkurang di mata Allah Subhanahu wa taala, walaupun secara fikih sah, karena dia tidak makan sengaja, tidak minum sengaja, tidak berhubungan dengan sengaja. Tetapi dia telah melakukan dosa mulut, perbuatan yang haram, maka kemudian nilai pahalanya berkurang di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian yang perlu diperhatikan juga adalah perbuatan-perbuatan lain. Apa itu perbuatan lain yang bisa mengurangi nilai pahala Ramadan kita? Adalah membodohi orang lain. Nah, ini juga secara khusus Nabi bersabda, man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahl. Jadi bodoh-bodoh dikerjai orang.
masih sering usil sama orang, dibikin kerjaan supaya orang tertawa padahal dia kerjai saudaranya. Tidak usah, itu perbuatan sia-sia yang hanya kemudian mengurangi nilai pahala di mata Allah Subhanahu wa taala, karena biasanya campur baur, dibumbui kebohongan, dibumbui kemudian dusta, ya. Nah, agar supaya orang tertawa, sudah tinggalkan saja, karena itu akan mengurangi nilai pahala. Bah, kalau begitu harus serius terus. Enggak juga serius terus. Kita bisa bercanda, tapi bercandalah dengan cara-cara yang dibenarkan oleh agama. Jangan canda dusta, ya. Jangan canda kemudian bohong, ya. Bercanda, canda yang bagus, ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati Allah, dari hadis tadi juga kita bisa memahami ada hal yang penting untuk kita pahami bersama, bahwa Nabi menyarankan kita setiap malam itu berniat. Itu demi kesempurnaan puasa. Memang ada beberapa ulama mengatakan boleh kita berniat dari awal Ramadan dengan niat seluruh 30 hari kita akan puasa. Tetapi lebih afdal kita setiap malam berniat. Niatnya sampaikan kepada Allah, ya Allah, besok saya ingin puasa Ramadan. Besok hari apa saya ingin puasa Ramadan. Dan itu kata para ulama sebelum selesai sahur, ya. Diniatkan, ya. Niat nanti ada beberapa paham, ada yang dilafazkan, ada yang dalam hati. Ya sudah, niat sampaikan keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya mau puasa besok. Setiap malam Rasulullah bersabda, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyamalah. Barang siapa yang tidak meniatkan puasa dari malam hari maksimal sebelum fajar, maksudnya sebelum sahur dia, maka tidak ada puasa bagi dia. Artinya memang harus ada keinginan. Kenapa setiap malam kita perbaharui niatnya itu? Supaya ada semangat terus. Semangat, besok saya puasa, ada niat lagi, semangat lagi. Terus begitu diperbaharui terus. Supaya insya Allah puasa kita semakin bergairah, ya. Semakin bersemangat. Karena setiap malam ada niat, ya. Nah, kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah niatlah puasa. Jadi tidak sekedar puasa, tapi niatnya itu niat berpuasa sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Atau puasa yang masyru', puasa yang disyariatkan, ya. Jadi kan ada orang hanya sekedar berpuasa, nanti setelah itu dia tidak peduli bagaimana caranya, dia tidak indahkan bagaimana caranya, dia tidak indahkan apa-apa hal-hal yang harus dihindari, tidak. Nah, tapi kita berniat, ya Allah, saya mau berpuasa insya Allah besok dengan puasa yang engkau inginkan, sesuai dengan yang engkau ajarkan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam contohkan. Nah, ini niat disertai dengan ingin meraih pahala, karena mencontoh betul-betul secara detail bagaimana baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpuasa itu. Nah, ini berdasarkan firman Allah, summa atimus siyama ilal lail, sempurnakanlah puasamu sampai malam. Menyempurnakan puasa itu yang menahan hal-hal yang kan membatalkan, memakruhkan, mencontoh betul-betul bagaimana Nabi berpuasa, mempelajari bagaimana Nabi berpuasa dan seterusnya, sehingga betul-betul sempurnalah puasa yang kita lakukan ini. Dan insya Allah kalau kita lakukan ini betul-betul, maka kita akan keluar dengan predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir. Kemudian satu lagi terakhir. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap amalan anak Adam itu lahu, itu untuk dia nanti. Illa siyam, kecuali puasa itu untuk saya, kata Nabi kata Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya, fa innahu li wa ana ajzi bih. Itu adalah untuk saya dan saya yang akan berikan dia pahala langsung. Saya akan berikan dia pahala secara langsung. Wasyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Nah, perhatikan, puasa itu perisai. Kapan jadi perisai? Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas. Maka pada saat kalian berpuasa jangan ada kata-kata yarfas. Apa itu yarfas? Kata-kata yang dusta. Sebagian mengatakan yarfas itu adalah berhubungan suami istri. Wala yaskhab. Yaskhab itu al-khasbu adalah al-khisam wasiyah, masih bertikai, apakah dengan mulut ataukah berkelahi memang, wasiyah, mengangkat-ngangkat suara, teriak-teriak, itu tidak perlu. Puasa, orang puasa tidak usah begitu. Nah, ini yang perlu dicatat. Kita puasa tapi masih tidak
saling sapa dengan tetangga, kita puasa tapi masih punya dendam dengan orang lain, kita puasa tapi masih benci dengan si fulan dan fulana, nah, enggak. Segera minta maaf, kirim, maafkan saya supaya puasa saya menjadi sempurna. Tolong maafkan kesalahan dan khilafan saya, mudah-mudahan diterima puasa saya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak, maka puasa tidak menjadi perisai bagi kita di akhir nanti. Perisai itu maksudnya melindungi kita dari api neraka. Tapi kalau kita puasa masih benci orang, puasa masih bermusuhan dengan orang, maka tidak akan menjadi pelindung kita dari api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu hadirin yang dirahmati Allah. Bahkan ya, orang beriman itu tidak boleh benci dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Tidak boleh. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salas. Seorang muslim tidak boleh benci, ya. Tidak boleh apa istilahnya kita bombek saudaranya 3 hari itu enggak. Ya sehari oke lah dimaafkan sehari karena masih emosi. 2 hari harus dia mulai reda. 3 hari sudah harus damai. Nah, itu konsep kita dalam agama, sehingga insya Allah mudah-mudahan demikian persaudaraan kita terus terbangun, terjalin. Dan insya Allah kalau ini kita lakukan semua, maka kita akan keluar dengan predikat la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian